permasalahan tongkonan yang ada di Kalumpang ini ada beberapa pemahaman atau pengertian soal tongkonan. Rumah adat yang ada di Kalumpang itu tidak semua masuk dalam tongkonan. Termasuk ada orang-orang pribadi membangun rumah adat seperti itu kan tidak masuk tongkonan. Nah, jadi yang dikatakan tongkonan dalam bentuk rumah adat itu adalah rumah adat yang mempunyai wilayah atau tanah kering dan tanah basah. Dan disitulah rumpun keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mencari nafkah. Itu pada awalnya dulu. Karena zaman-zaman dulu orang belum kesana kemari untuk mencari nafkah atau pendapatan, pencarian makanan. Nah, sehingga baik tanah kering maupun tanah basah itu sebagai sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi suatu tongkonan itu khususnya di Kalumpang ini, tongkonan yang pertama itu namanya tongkonan Tosarira. Nah, tongkonan Tosarira itu pertama-tama dibangun di Kalumpang wilayah Balusu, dan salah satu tongkonan yang mempunyai batas antara Toraja dulu dengan wilayah Lu. Itu perbatasannya di Totina, namanya Totina itu. Nah, jadi tongkonan Tosarira itu. Dari tongkonan Tosarira ini keluar sebenarnya sudah ribuan keturunan. Termasuk Puang Balusu, itu adalah rumpun keluarga dari tongkonan Tosarira. Nah, kalau soal rumah Toraja yang ada di Torombi, yang notabene orang katakan itu adalah tongkonan, itu tidak termasuk dalam kapasitas sebagai tongkonan. Oh, menurutnya Bapak berarti itu bukan tongkonan ya? Bukan tongkonan. Karena apa? Cuman dibilang rumah adat. Itu rumah adat. Saya sudah sampaikan tadi bahwa orang pribadi kalau untuk masa-masa sekarang, kalau dia mampu untuk membangun rumah adat, itu kan dalam bentuk itu bukan tongkonan. Rumah pribadi itu dalam bentuk rumah Toraja. Ya. Jadi banyak sudah beredar sekarang bahwa rumah Toraja yang seperti itu sudah disebut sebagai tongkonan, padahal tidak. Itu bisa diklarifikasi kepada lembaga-lembaga adat yang ada di Toraja. Apakah itu betul atau tidak? Itu kan pasti ada. Karena ada dasarnya itu. Kita buat rumah Toraja sebagai tongkonan. Ya. Jadi kalau saya bandingkan ini, rumah tongkonan yang keturunannya dari Tosarira itu ada 18 rumah Toraja yang turunannya itu masih ada sekarang di dalam wilayah Kalumpang itu. Ada 18 rumah Toraja. Toraja, bukan tongkonan. Enggak, masuk tongkonan. Masuk tongkonan. Karena dia adalah keturunan dari tongkonan Tosarira. Oh, ya. Ada 18 itu. Cuma sekarang ada yang sudah digabung. Artinya 2 tongkonan dulu karena sepakat keluarga kita satukan. Jadi satu bentuk rumah Toraja yang namanya tongkonan. Jadi sekali lagi rumah Toraja tidak semuanya disebut sebagai tongkonan. Karena tongkonan itu punya tanah kering dan tanah basah untuk sebagai sumber pendapatan, tempat mencari nafkah bagi keluarga dan orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada zaman dulu. Menurut mereka kan itu rumah tongkonan terus berusia sekitar 300
tahun lebih. Ini gimana? Benar nggak itu, Pak? Nah, rumah adat yang ada di Torombe itu, saya masih dapat itu. Sebelum dibangun ini yang diukir ini, dulunya kan tidak diukir dan bentuknya kecil. Jadi yang saya masih dapat itu terakhir itu yang huni itu namanya Neisibida bersama anaknya dengan cucunya di situ namanya Indopasa. Iya, iya. Ada di situ. Dan rumah itu, rumah Toraja itu tidak ada ukirannya. Nanti setelah berkembang ada perkembangan pencarian nafkah sekarang, akhirnya dia bisa ukir itu setelah dia bangun yang baru. Nah itu Pak. Terus yang masalah penggusuran ini Pak, gimana itu Pak? Penggusuran itu yang eksekusi maksudnya. Eksekusi ya. Rencana eksekusi itu dari pihak pengadilan. Keluarga juga sudah tidak bisa ikut campur lagi. Bagaimana prosesnya itu kan tergantung dari pengadilan sebagai penanggung jawab eksekusi itu, karena ada keputusan. Jadi awalnya itu kita mau berdamai. Ya. Bahkan ada namanya Kombongan Kalua dulu, melibatkan Puang Balusu dengan Toman Tawa Tallunya. Toman Tawa Tallu itu dalam wilayah Balusu, khusus wilayah Balusu ini, ada Toman Tawa Tallu itu yang merestui dan merestui pengangkatan Puang itu setelah melaksanakan kewajibannya setelah ditunjuk atau diangkat sebagai Puang. Itu Toman Tawa Tallu itu merestui itu. Waktu kita mengadakan Kombongan Kalua ini kan dari Torombe ini kita undang, dikasih undangan, termasuk aparat kepolisian membantu mengantar bersama keluarga, tapi keluarga yang antar, artinya membackup saja, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di perjalanan, tapi tidak diterima. Dia robek itu yang. Jadi dia tidak terima, akhirnya dia juga tidak datang. Kita tetap lanjut. Dan yang hadir itu ada juga dari lembaga adat Wilayah sini. Aman. Lembaga, ya. Dari Aman ada. Ketua Aman Ibu Romba Ya. ada. Dari lembaga adat Pak Sismai Tulungalo ya. ada. Pak Sambarumbun ada waktu itu. Dan itu kita harapkan supaya kita bisa adakan perdamaian. Cari jalan tengah. Jalan tengah. Bahkan sebelumnya itu Pak, beberapa kali, ini kan berapa kali diadakan musyawarah, tapi tidak ada kata mufakat. Akhirnya kita ikut apa maunya. Kita yang dilaporkan ke Polres Toraja Utara dulu. Ada saudara-saudara kami yang dilaporkan. Yang satu sudah almarhum, yang masih ada itu kepala kampung, dilaporkan ke Polres Toraja Utara. Bisa dicek itu di sana kalau memang ada laporan itu. Masih di bawah. Sekarang kantor DPR Polres masih ada di situ. Ya. Karena waktu dipanggil kami ke sana. Berarti posisi Polres waktu itu masih di kantor DPR. Kantor DPR yang sekarang. Yang sekarang ya. Ya, posisinya di situ. Akhirnya dikembalikan ke kampung. Cari jalan damai.
Karena kita pikir juga sudah puluhan tahun sudah sama-sama di kampung. Yang masih hidup sekarang ini, lain yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal ya sudah di atas 100-an, mungkin 200 kan. Tapi kalau Rumah Toraja itu tadi belum Oh, yang sampai. Rumah Toraja berarti bukan Tongkonan. Bukan. Sekali lagi saya sampaikan, dan bisa itu ditanya kepada pemangku-pemangku adat, lembaga adat, atau aliansi adat, masyarakat adat, bisa ditanya semua Rumah Toraja dalam bentuk seperti itu apakah Tongkonan atau tidak. Itu bisa dijelaskan, dia jelaskan. Jadi ada kriterianya sebenarnya yang sudah sampaikan. Jadi dulu kita selalu minta berdamai. Nanti selesai itu kita juga dilaporkan ke pengadilan. Akhirnya kami juga melaporkan keluarga Torombi ini. Jadi ada 2 perkara di sana saling menggugat antara keluarga Tosarira dengan keluarga Torombi. Itu terjadi itu Pak. Perkaranya di sana itu 53 dengan 59 di pengadilan negeri Pak. Nah, akhirnya berlanjut, kita menang di sana, lanjut ke pengadilan tinggi, kita ikut terus, menang di pengadilan tinggi. Dia kasasi ke Mahkamah Agung, kita masih menang. Setelah itu keluar putusan, diajukan lagi PK, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini kan menurut praktisi hukum bahwa itu harus minimal ada 2 alat bukti yang baru bisa itu dilanjutkan. Tapi ternyata kan tidak ada alat bukti yang baru yang dia sampaikan, yang dia kemukakan lewat PK itu. Nah, jadi soal eksekusi nanti ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu bukan urusan keluarga Tosarira lagi, karena ini kan sudah ranahnya pengadilan. Kita hanya melihat bagaimana prosesnya nanti, ya kita menunggu saja itu. Seperti itu. Jadi pemicu masalah sebenarnya atau akar masalahnya ini seperti apa sebenarnya Pak? Pemicu masalahnya ini ada satu rumpun keluarga dalam wilayah Kalumpang juga ini mau membangun rumah. Itu namanya dari keluarga Tokaluku. Mau membangun rumah Toraja. Ya. Tapi bukan Tongkonan juga sebenarnya Rumah Toraja itu. Cuma sudah diukir juga sekarang. Nah, karena mungkin situasi perkembangan ada modalnya, ya dia ukir. Jadi pada saat mau membangun tidak diizinkan oleh pihak Totorombi. Tidak, ya tidak Tokaluku dijelaskan dong, itu orang Tokaluku itu namanya Nek Demek. Minta sama Ya nanti. Nek Demek, ya. Jadi seperti itu. Ya. Karena dia tidak luaskan, dia tidak izinkan untuk membangun rumah di situ, makanya dia keberatan dan dipanggillah tua-tua dalam wilayah Kalumpang ini. Setelah dipanggil, ditanya semua dan dijelaskan, kamu ini Toto Kaluku, kamu akui orang tuamu? Tidak, diakui. Karena orang tuanya artinya nenek-neneknya dulu itu ditempatkan oleh keturunan Tosarira, namanya Nedeme. Dia taruh di namanya Tokaluku. Cuma tempatnya berbeda. Tetapi sebelum dia mau membangun di namanya Pak Patiran itu, dia sudah sampaikan kepada orang-orang tua yang ada di sini. Terus terang untuk saya belum, nanti belakangan baru saya tahu
tapi dia sudah sampaikan kepada orang tua yang ada di dalam kampung, dan itu sudah benar, bahwa dia akan pindahkan ke Pak Patiran ini rumah Torajanya ini. Nah, setelah itu tidak diizinkan oleh keluarga atau Torombi. Nah, itu disitulah akar permasalahannya. Akhirnya dibongkar kiri kanan, ya mungkin keluar semua unek-unek, akhirnya semakin menjadi-jadi seperti itu. Oh, iya. Jadi intinya memang bukan tongkonan ya, kita hanya meluruskan bukan tongkonan tapi rumah Toraja. Rumah Toraja. Benar itu, benar tidaknya yang 300 tahun itu berarti bukan ya? Bukan. Enggak 300 tahun. Belum. Tidak sampai. Kami juga sampaikan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di dalam wilayah Toraja Utara secara khusus dan Toraja pada umumnya, kita tidak boleh campuri urusan adat masing-masing, karena masing-masing wilayah adat itu punya kriteria, punya kapasitas juga untuk menyampaikan, punya wilayah sendiri untuk bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada publik, bahwa inilah sebenarnya yang terjadi di dalam wilayah adat ini, seperti di Balusu. Sekali lagi saya sampaikan, salah satu wilayah adat yang ada di Toraja ini dari 32 wilayah adat, Balusu itu lain sebenarnya dengan yang lain, karena pengangkatan puang itu tidak seperti di tempat lain. Itu disahkan oleh Teman Tawatalu. Teman Tawatalu itu ada dalam wilayah Balusu. Dulu pernah jadi 9 kepala pada zaman-zaman sebelum kolonial, akhirnya turun jadi 7, turun jadi 5. Nah itu. Jadi sampai ke Palawa itu dulu itu wilayah Balusu, wilayah adat. Palawa di Malangi juga masuk. Ya, Malangi, Karua. Sampai yang Lilikira ke sana ini sudah masuk Kecamatan Nanggala, itu masuk juga Masuk wilayah Balusu dulu. Masuk Jadi itulah harapan kita. Mari kita melihat permasalahan yang ada di Toraja. Kemudian ini perlu saya sampaikan, soal eksekusi ini bukan tanah yang dieksekusi, bangunannya itu. Kalau sudah tidak saling memahami lagi, sudah tidak seiring lagi, sejalan, ya kalau ada yang menuntut dan itu haknya, itu bukan tanahnya yang dieksekusi, bangunan yang ada di atasnya, karena dianggap sudah tidak layak lagi. Karena tidak mengakui keberadaannya sebagai orang yang apakah ditempatkan di situ, apakah sebagai rumpun keluarga dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pokok perkara di situ, Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi bukan tanah yang kita mau eksekusi. Kemudian pada dasarnya kalau ada tongkonan yang dieksekusi atau dalam bentuk rumah Toraja, ya itu seharusnya tidak dibongkar oleh pihak pengadilan atau yang berwenang. Kalau yang bersangkutan bisa bongkar sendiri. Kalau dia mau bikin utuh, ada alat sekarang untuk bisa angkat, bisa. Tapi untuk perjalanan jauh ya tidak mungkin lagi seperti itu. Jadi sekali lagi, rumah adat itu, rumah tongkonan itu sebenarnya tidak diobok-obok juga. Itu hanya terjadi karena dianggap oleh salah satu pihak bahwa itu sudah tidak layak lagi untuk ditempatkan di situ karena tidak mengakui keberadaannya sebagai rumpun keluarga di situ, orang yang bisa tinggal di situ, sehingga ya disuruh angkat. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ini satu, Pak. Jadi
kami juga minta kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara supaya menyeimbangkan pemberitaan ini. Jangan sampai salah satu pihak dianggap sudah tidak benar menyampaikan apa yang disampaikan karena mungkin ada rasa prihatin. Itu wajar saja sebenarnya, wajar, tapi kalau memang itu haknya orang ya kita tidak bisa halangi. Kemudian kita harap pemerintah harus netral juga, netral untuk melihat masyarakatnya benarkah tidak ini. Dan itu sebelum pemerintah mengambil keputusan, kesimpulan, ya paling tidak harus diklarifikasi masing-masing kedua belah pihak.